Halo, 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 halo. Halo. Oh, halo. Bisa tampil. Hampir, Oke. Pak. Nah, jadi kalian akses nanti ini contoh salah satu OJS jurnalnya ya. Kalian bebas mau cari yang mana. Ini salah satu jurnal yang ya mudah untuk submit, kemudian fast track bisa diterima seperti itu. Nah, nama jurnalnya jurnal.polgan.ac.id ya. Nah, ini web jurnalnya atau OJS jurnalnya. Kalian cari ke template. Nah, ada tulisan template di menu template ya. Di menu template kalian klik. Nah, nanti minta save as ya. Jadi file template-nya ini dia minta kita save as atau kita download gitu ya. Nah, kita download, kalian tentukan tempat penyimpanannya, misalnya defaultnya tersimpan di download ya. Nah, nama filenya template strip jmp strip 2026. Kemudian kalian klik tombol save. Nah, kalau sudah di download, kalian bisa buka file template-nya. Apakah sudah tampil sama tampilannya? Apakah sudah tampil file Word yang sudah di-download? Tampil nggak di kalian? Belum, Bapak. Belum, belum. Belum tampil ya? Sebentar. Apakah tampil? Apakah tampil? Alhamdulillah. Udah, Bapak. Nah, seperti ini ya. Jadi, ini template jurnalnya. Nah, kalian jangan merubah apapun gitu. Ya. Jadi, sesuaikan dengan template jurnal ini. Jadi, misal judul ini ya, kalian tinggal ketik aja atau kalian copy di areanya, tapi kalian tidak merubah gitu ya. Nah, misal seperti ini. Ya, kalian kalau mau ganti judulnya, kalian tinggal blok di sini. Kemudian kalian ketik apa judul kalian. Kalau seandainya kalian mau copy ya teksnya dari misalnya dari file lain, nah kalian blok, kalian. Nah, harus ada pastenya dulu deh sebentar. Hal ya, misalnya bisnis intelijen. Ini ya, misalnya bisnis intelijen ya saya copy di template-nya tadi. Kalian blok, tampil ya di tempat kalian ya. Halo? Tampil, tampil, Pak. Tampil, Di Pak. sini kan judul dengan Times New Roman, regular font dengan 16 pps dan maksimal 14 kata. Nah, ini sesuaikan judulnya Times New Roman, regular, fontnya Times New Roman regular, fontnya 16 pts dengan maksimal 14 kata. Jadi hanya boleh ada 14 kata. Kalian blok, klik kanan. Nah, setiap apapun yang kalian copy, kalian pilihnya klik kanan, pastenya yang A ini ya. Klik kanan, pastenya pilih yang A ini. Keep text only, dalam kurung T. Jadi hanya teks doang yang dia copy. Gitu ya.
Jadi dia ngikutin format yang sudah ada, gitu. Nah, keep text only. Kalian pastenya pilih yang keep text only. Jadi hanya yang teks saja yang kalian copy. Kalian pilih keep text only. Nah, seperti ini. Jadi tidak merubah template yang ada, gitu ya. Nah, tinggal menyesuaikan isi dari yang kalian, gitu. Nah, misalnya di sini satu ya. Nah, namanya. Nah, kalian tinggal ketikkan kalian. Nah, misalnya nama saya. Nah, di blok kemudian ganti namanya. Misalnya Suadi, seperti itu. Dua, misalnya Agus Tritugiman. Tiga, misalnya Sofa. Seperti ini contohnya ya. Misalnya empat. Empat, misalnya Haikal. Lima, misalnya Naila. Nah, seperti ini. Tinggal diisi aja sesuaikan dengan data kita. Nah, nanti, nah ini program studinya. Ya, program studinya ya sistem informasi. Kalau yang teknik informatika. Ya, kalau fakultasnya teknologi informasi. Nah, terus nama kampus Institut Sains dan Bisnis Atmaluhur. Ya, kemudian Kota Pangkal Pinang, negaranya Indonesia, seperti itu. Nah, seperti ini program studi sistem informasi, program studi sistem informasi, institusinya Institut Sains dan Bisnis Atmaluhur. Nah, terus Pangkal Pinang, kotanya kan Pangkal Pinang, semuanya Pangkal Pinang ya. Kita kan kampusnya itu di Pangkal Pinang gitu, Kota Pangkal Pinang. Nah, negaranya kita udah pasti Indonesia. Nah, seperti ini. Nanti ya tergantung keterangannya. Kalau semuanya program studinya sistem informasi, ya. Kalau teknik informatika, gitu ya. Nah, tergantung nomornya, gitu. Kalau kalian sekelompok ada yang teknik informatika, misalnya nomor satu, dua sistem informasi, berarti 1,2. Tiganya, misalnya teknik informatika, tiganya di bawah tiga teknik informatika, seperti itu, ya. Nah, nanti penulis nomor satu, dua, tiganya itu nama kalian. Nomor empatnya nanti tambahkan nama saya, ya. Nah, seperti ini. Jadi misalnya 1,2,3 itu sistem informasi, misalnya 45 ya, di sini ya misalnya ya 45 teknik informatika seperti itu. Nah, kalau dia ngeloncat bisa juga misalnya duanya di sini misalnya.
duanya teknik informatika, misalnya 25. Nah, empatnya sistem informasi. Nah, bisa kan nomornya saja. Nah, 1,3,4 gitu. Satu ini nomor penulisnya ya. Jadi misalnya penulis pertama Supardi, penulis ketiga, penulis keempat Haikal itu program studinya sistem informasi, ya seperti ini. Nah, kalau yang penulis keduanya Agus Tritugiman, Naila, program studinya program studinya teknik informatika nulisnya seperti ini. Nah, korespondensi ini email penulis pertama saja. Jadi satu email yang penulis pertama. Nah, karena ini saya penulis pertama berarti nama saya. supardi@atmaluhur.ac.id. supardi@atmaluhur.ac.id. Nah, untuk submit XXX diterima XXX terbit XXS ini jangan kalian isi. Ini kan udah ada keterangan diisi oleh editor. Jadi bukan kalian yang mengisi ini. Nah, yang kalian harus isi adalah ini, abstrak. Nah, ditulis dalam satu paragraf berisi 200 sampai 250 kata. Berarti maksimal 250 kata. Ukuran fontnya 10. Abstrak ini berisi ya ringkasan secara umum dari paper kalian. Nah, secara keseluruhan berisi beberapa komponen yang penting seperti latar belakang pendidikan, latar belakang penelitian ya. Nah, terus metode yang digunakan dalam penelitian. Nah, terus eh, implikasi penelitiannya ya. Kemudian hasil penelitiannya, kesimpulan dari penelitiannya dan rekomendasi penelitian selanjutnya seperti itu. Nah, ini yang kalian harus isi di abstrak. Kemudian kata kunci, minimum 5 kata yang sering muncul kata-katanya di dalam abstrak. Ya. Nah, biasanya keyword ini atau kata kunci ini dia harus ganjil, misalnya 5 atau 7. Kalau 3 nggak boleh karena minimal 5. Ya, minimal 5, kemudian dia biasanya ganjil, bukan genap. Nah, ini keterangan abstrak tadi, kata kunci. Kemudian masuk pendahuluan, ukuran hurufnya 10 pts. Nah, ini pendahuluannya tinggal disesuaikan dengan nanti jurnal. Jadi kalian harus cari-cari jurnal juga untuk ngisi pendahuluan yang kalian lakukan, gitu ya. Cari peneliti terdahulu. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalian cari. Template ini memberi panduan kepada peneliti yang ingin mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal Surat Technotrends, JST. Dalam pendahuluan, peneliti diharapkan mampu menjelaskan latar belakang dan tujuan dari penelitian yang dilakukan dengan mencantumkan minimal 3 peneliti terdahulu. Jadi kalian harus jelaskan latar belakang dan tujuan penelitian yang kalian ambil dengan judul yang kalian ajukan. Nah, harus mencantumkan minimal 3 peneliti terdahulu. Contohnya bisnis kuliner di Indonesia secara kasat mata tumbuh menyebar di mana-mana, menunjukkan bahwa industri kuliner terlihat terus kembang bahkan dikatakan sedang populer. Nah, seperti ini. Ya, ada menurut Ferdiani 2020, Mileni Milenianius 2019, Tri Hendrawan 2019, Sodexo 2019, Junaidi 2019 seperti itu. Suatmojo 2000, ini salah ketik kayaknya 2017. Nah, kemudian setelah pendahuluan, kalian harus membuat yang bagian kedua metode penelitian. Nah, metode yang digunakan harus disertai dengan referensi. Modifikasi yang relevan harus dijelaskan, prosedur dan teknik analisis data harus ditekankan dalam artikel tinjauan pustaka. Tahapan dan analisis penelitian harus dijelaskan secara rinci. Jadi di sini kalian jelaskan metode yang kalian gunakan metode apa. Gitu ya. Nah, untuk metode ini banyak, makanya kalian harus baca-baca jurnal yang sudah terbit atau yang sudah publish gitu ya. Kalian harus baca jurnal.
Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, biasanya hasil dan pembahasan ini, ya, ini contohnya ada uji tas. Nah, ya, ini tergantung kita riset apa ya. Nah, nanti kalian boleh download jurnal-jurnal yang tentang bisnis intelijen supaya kalian punya gambaran gitu. Jadi kalian cari jurnal yang bahas tentang bisnis intelijen. Carinya di mana, Pak? Bisa kalian cari di Google, jurnal-jurnal yang bahas bisnis intelijen supaya kalian punya gambaran. Jadi kalian harus baca dulu ya orang riset tentang bisnis intelijen ini seperti ini. Nah, jadi kalian bisa ya buat seperti yang sudah diriset orang tapi berbeda tuh. Jadi ya kita boleh meniru ya yang sudah maksudnya kita meneliti lagi yang sudah diteliti orang tapi menggunakan data yang berbeda atau dengan hasil yang berbeda hasilnya. Nah, seperti itu atau menggunakan metode yang berbeda seperti itu. Nah, atau menggunakan data yang berbeda. Nah, itu kalian boleh meneliti seperti itu. Yang penting tidak copy paste ya, bukan copy paste dari penelitian yang sudah ada, penelitian orang kalian copy paste. Itu nggak boleh kalian tulis ulang. Nah, itu ada undang-undangnya, itu bisa kena hukum ya karena plagiat ya pelanggaran plagiat. Jadi meniru penelitian orang lain atau yang sudah ada gitu itu nggak boleh gitu ya. Tapi kalau kita teliti ulang menggunakan metode yang berbeda atau menggunakan data yang berbeda atau topik yang berbeda tentang yang mau diteliti itu boleh seperti itu. Nah, nah ini pembahasannya. Nah, dijelaskan hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada Seoul Korean Restoran di Palembang, misalnya ya. Nah, ini kesimpulannya, hasil penelitian selalu statistik uji T. Student dites dibuktikan bahwa kualitas pelayanan X berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan X pada Seoul Korean Restoran Palembang dengan taraf kepercayaan 95%. Nah, terus bagian kelima ada ucapan terima kasih. Ini opsional. Boleh ditambahkan, boleh enggak. Karena opsional. Ya, pilihan. Nah, contohnya, terima kasih kepada tempat mengabdi kami di Politeknik Negeri Samarinda yang sudah memberikan motivasi terhadap kami dan terima kasih pada keluarga kami yang paling kami sayangi. Nah, ini referensi minimal 15 sumber rujukan. Kalau di sini, oh ya, hati-hati ya kok, bawa mobilnya. Ya, nah, referensinya minimal 15 sumber rujukan. Gitu ya. Nah, tapi kalau lebih boleh, tapi nggak boleh kurang karena di sini sudah ada keterangan minimal 15. Sudah diajar pakai Mendeley belum ya? Belum ya? Ada yang ngajarin pakai Mendeley nggak? Sudah, Pak. Belum. Hah? Sudah, Pak. Sudah, Ada yang Haikal sudah. udah ya? sudah, Pak. Mata kuliah siapa? Mata kuliah siapa Haikal? Pak Chandra, Pak. Metodologi penelitian. Nah, kalian sudah diajarin pakai Mendeley. Nah, kalian boleh pakai Mendeley untuk mengerjakan referensinya ini. Ya. Nah, jadi referensinya, misalnya ini dia udah kasih tahu pakai citasi referensi menggunakan apa edition formatting style. Jadi kalian nggak boleh pakai referen format yang lain, ya. Nah, ini contoh format citasi dan referensi yang dapat kalian. Ini yang sudah ada, contohnya seperti ini. Nah, Guntur, S titik-titik dalam kurung 2025 titik pengembangan website Madrasah Ibtidaya Aseh As-Sobirin sebagai media informasi dan pengabdian masyarakat. Civic, Civic Action, Jurnal Pengabdian dan Inovasi Masyarakat. Nah, ini nomornya, halamannya, ya ini kan 121 nomornya, halamannya 24 sampai 30. Nah, ini link doi-nya. Nah, ini author submission checklist. Nah, ini jadi semua manuskrip harus memenuhi kriteria berikut untuk diproses ke tahap review. Jadi kegagalan memenuhi kriteria berikut dapat meningkatkan waktu pemrosesan naskah atau bahkan penolakan. Nah, tulis oke jika penulis sudah memastikan bahwa naskah memenuhi kriteria. Jika penulis tidak dapat memenuhi kriteria ini, berikan alasan dan tulis dalam daftar periksa dengan teks yang disorot. Ini ya, ya. Jadi kalian harus ya ini oke semua gitu ya. Nah,
ini menjelaskan bagaimana isu-isu di atas. Nah, kalian harus jelaskan ya apa gitu ya dari judulnya ini. Ini dari reviewernya ya. Nah, jadi bukan kalian yang mengisi gitu ya. Ini reviewer. Jadi yang nanti memeriksa jurnal yang kalian buat. Nah, apa yang mau direvisi seperti itu. Jadi bukan kalian yang buat yang ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Dan tidak wajib di jurnal ini ya, Minfo Polgan ini ya. Kalian boleh di jurnal yang lain. Nah, ini hanya satu contoh template OJS yang saya jelaskan. Yang bagian atas ini, kalian nggak boleh diapa-apain ya. Nah, yang atas ini nggak boleh diubah-ubah headernya, sesuaikan dengan ini kopnya ya. Termasuk header yang di bawah, yang ini ya. Ini juga nggak boleh kalian ubah-ubah gitu ya. Yang footer yang di bawah sini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, mau nanya, Pak. Ya, Untuk biaya submitnya gimana, Pak? untuk biayanya ini, untuk biayanya ini ya semuanya masing-masing gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya kalian keberatan, ternyata jurnal kalian keterima. Nah, saya bisa bantu 50%. Ya, saya bisa bantu bayar setengahnya gitu. Nah, setengahnya Pak, ya kalian sokongan. Kalau seandainya diterima ya, kalau LOA-nya diterima, jurnalnya kan harus bayar nih. Nah, saya bisa bantu 50% saja, setengahnya gitu. Setengahnya kalian sokongan gitu ya, tergantung biayanya berapa gitu ya. Nah, tapi ini tidak wajib ya. Tapi kalau kalian bisa submit sampai publish ya, kalian langsung dapat nilainya A gitu ya grade-nya. Tapi kalau seandainya nggak publish jurnalnya, itu dilihat dari hasil presentasi dan ya jurnal yang kalian buat nanti nilainya seperti itu. Oke, bagaimana Haikal? Ada pertanyaan lagi? Apa, Pak? Waktu sampai UAS banyak, Pak. Untuk Waktu presentasinya ini saya bagikan pertemuan 13, 14, 15 dibagi 3 pertemuan. Nah, dibagi 3 pertemuan, nanti dibagi per setiap pertemuan ada 5 kelompok yang harus nah template jurnal yang sudah dibuat gitu ya hasil dari penelitian kalian tentang bisnis intelijen. Ingat semuanya tentang bisnis intelijen ya dan menggunakan dataset kemudian menggunakan software Power BI. Oke. Nah, nanti untuk publishnya itu bebas ya. Maksimal yang penting LOA diterima sebelum selesai ini. Pokoknya LOA-nya itu sebelum keluar nilai gitu ya. Kalau udah keluar nilai, nah prosesnya masih bisa sih di komplain nilai gitu ya. Nanti misalnya, tapi kalau udah lewat, udah muncul nilai akhir IPK, itu nggak bisa lagi gitu ya. Kalau LOA Pak, ya tidak bisa diubah nilainya karena kan proses administrasi manajemen kampusnya itu sudah ada tanggal akademiknya. Jadi kalau sudah lewat dari waktu tinjauan nilai, itu nggak bisa merubah nilai lagi. Ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya ada yang kejadian seperti itu, coba konfirmasi aja ke saya. Nanti saya coba konfirmasi apakah masih bisa diubah nilainya. Ya, misalnya nilainya dapat amin, ternyata LOA-nya keluarnya lewat dari waktu udah keluar nih nilai ya, nilai akhir, nilai akhir kalian dan proses tinjauan nilai sudah ditutup. Nah, kalian boleh konfirmasi saya. Nanti saya coba
ya apakah bisa diubah nilainya atau enggak gitu. Karena biasanya nilai itu bisa diubah terakhir pada saat tinjauan nilai. Kecuali nah, hal-hal seperti ini. Nah, tapi belum pernah kelas saya, jadi ya saya nggak tahu gitu ya. Nah, seperti itu Hekal. Ada lagi yang mau ditanya Hekal? Oh, sudah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, Iya, boleh ya. bertanya, Pak? Ini untuk jurnalnya kalau mau dikoreksi nanti dikirim ke Bapak aja ya? Enggak, jadi saya tidak mengkoreksi jurnal kalian. Saya koreksinya waktu presentasi. Jadi bukan kalian kerjain, saya koreksi. Enggak. Nanti kalian presentasi di kelas, baru saya koreksi apa yang kurang. Gitu. Oke, Pak. Tapi kalau seandainya kalian mau langsung submit, mau coba-coba kan? Nah, langsung submit di jurnalnya, silakan aja. Nanti kan reviewernya akan kasih tahu apa revisi dari jurnal yang kalian buat. Gitu. Nah, seperti itu ya, Dika. Jadi bukan semua yang kalian buat kalian nanya saya enggak gitu. Kalian silakan kerjakan sendiri nanti saya koreksi waktu presentasi di kelas gitu. Baik, Pak. Ada Terima kasih, Pak. yang lagi yang mau ditanyakan? Ya, Dika. Ada lagi? Silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau kalian mau cari referensi jurnal-jurnalnya, kalian bisa cari di sini. Saya share screen ya. Tampil, tampil, tampil Oh, nggak di tempat kalian? tidak, Nah, Bapak. kalian ketikkan Google Scholar. Kalian buka Google Scholar. Nah, Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, kalau ketik aja judulnya Business Intelligence. Nah, ini ya. Ini jurnal-jurnal yang bahas tentang Business Intelligence. Nah, contoh nih ya. eh, an overview of Business Intelligence Teknologi ya, saya buka. Ya, ada.